Bertemu lagi dengan Time Podcast Spesial Pelajar bersama saya Astining Ardianti. Oke, kali ini kita akan mengobrol mengenai SMK Model PGRI 1 Mejayan mengenai program Fast Track. Nah, di sini udah ada Bapak Slamet Rudianto, SPD adalah Manajer Teknis SMK Model PGRI 1 Mejayan, dan juga ada Kak Febri adalah salah satu siswa SMK Model PGRI 1 Mejayan jurusan permesinan. Oke, kita sapa. Assalamualaikum Pak. Waalaikumsalam Mbak. Bagaimana kabarnya Pak? Alhamdulillah sehat saja. Dengar-dengar di SMK Model PGRI 1 Mejayan tuh lagi ada program Fast Track ya Pak? Betul sekali Mbak. Kalau boleh tahu apa Pak program Fast Track itu? Jadi program Fast Track itu adalah salah satu program yang sinergi dan salah satu bagian dari program Center of Excellence. Ya, di tahun 2020 kita dipercaya oleh Direktur Vokasi melewati Direktur SMK untuk mendapatkan bantuan Center of Excellence. Nah, salah satu item yang ada di situ itu adalah adanya sinergi antara industri atau IDUKA dengan perguruan tinggi. Nah, Fast Track D2 ini adalah salah satu bukti yang dimana sinergiannya antara industri, SMK dengan perguruan tinggi. Gitu. Oh gitu ya Pak? Ya. Bagus juga ya SMK Model dengan perkembangannya yang sekarang dibandingkan sekolah lainnya juga bagus juga. Ya betul sekali. Karena di lingkup Jawa Timur yang industrinya rekanan dari PT Inka, kita adalah salah satunya yang mendapatkan kepercayaan dari Politeknik Negeri Madiun bersama dengan PT Inka ditunjuk sebagai kelas Fast Track D2. Lalu siapa ya Pak penggagas program Fast Track ini Pak? Jadi gini, Fast Track D2 itu salah satu ide dari Dirjen Vokasi Bapak Wikan. Ya. Setelah itu delegasinya, setelah itu diterjemahkan oleh Pak Fajar selaku Direktur Politeknik Negeri Madiun dan juga bersama Pak Budi selaku Direktur Utama PT Inka. Dengan Bapak Kepala Sekolah Bapak Sampun Adam, ya beliau membuat kontribusi tentang penciptaan kelas Fast Track ini. Karena kelas Fast Track ini adalah salah satu jawaban dari program SMK yang dahulu yang dimana 4 tahun. Jadi kalau dulu SMK itu 4 tahun itu keluar tetap menerima ijazah SMK, tetapi kalau ini 4 tahun setengah keluar sudah menerima ijazah D2 pengerjaan logam Fast Track ini. Gitu ya Pak. Dan mulai kapan sih Pak program Fast Track itu diadakan? Baru tahun ini untuk buka kelas pertama itu di tahun ini. Karena kita sinergi dengan PT Inka, Persero dengan Politeknik Negeri Madiun itu cukup lama, tetapi baru terlaksana di realitanya tahun ini. Jadi tahun sebelumnya belum ada? Belum ada, baru ini. Kalau boleh bisa dijelaskan Pak, bagaimana ya Pak sistem pembelajaran kelas Fast Track ini? Jadi gini, untuk program Fast Track D2 pengerjaan logam ini kita sudah kurang lebih 5 bulan bersinergi dengan Politeknik Negeri Madiun, yang dimana kita harus memasukkan satu semester di kelas 3 khususnya di semester 6 itu adalah untuk matrikulasi 18 SKS, karena program D2 ini seharusnya ditempuh 4 semester, itu dengan program Fast Track D2 ini hanya ditempuh 3 semester, yang 1 semester itu dimasukkan pada kelas 12 semester 6 itu. Dan kita menggunakan sistem blok untuk pembelajaran ini. Pembelajaran ini nanti untuk semester 5 itu masih menggunakan pengajar dari SMK. Nanti di semester 6 untuk matrikulasi atau istilahnya semester pendek, nanti yang mengajar adalah dosen dari Politeknik Negeri Madiun. Gitu ya Pak? Ya. Apa bedanya ya Pak Fast Track dengan perkuliahan itu? Bedanya gini, khususnya di perkuliahan untuk vokasi. Jadi yang satu membedakan adalah cepatnya lulus. Yang seharusnya diselesaikan 4 semester, ini hanya dilakukan 3 semester. Sehingga 1 tahun setengah itu dengan SMK-nya 4 tahun setengah itu sudah mendapatkan ijazah SMK dengan ijazah D2.
gitu. Terus yang kedua, perbedaannya di sini akan lebih optimal prakteknya. Jadi kemarin kita sudah sempat hitung-hitungan dengan Politeknik Negeri Madiun dengan PT Inka. Jadi kalau hanya SMK saja, praktek atau kekuatan vokasinya, skill kompetensinya itu kurang lebih sekitar 60%. Kalau hanya Politeknik Negeri dengan Inka saja, itu dihitung kemarin hanya ketemu 75% untuk prakteknya. Nah ini kalau nanti fast track ini tercapai, itu hitung-hitungannya adalah sekitar 90% optimal praktek. Karena fast track ini hampir di kelas 3 itu kita harus memberangkatkan anak minimal magang di Inka itu 6 bulan. Di kelas 3-nya di semester 5 itu. Nah nanti setelah dia dilulus itu nanti konsepnya adalah 1 tahun atau 2 semester itu nanti akan di PT Inka kembali. Dan baru nanti 1 semester itu nanti akan berada di Politeknik Negeri Madiun. Itu pun Politeknik Negeri Madiun karena punya link dengan Inka, lokasi kelasnya juga berada di Inka. Jadi tidak jauh dengan radius industri, sehingga betul-betul sekali fast track D2 ini diciptakan atau tujuan outnya itu sudah jelas. Artinya alurnya untuk siswa nanti itu sudah betul-betul vokasi karena sudah berada di lingkup vokasi dengan kuat sekali. Jadi di Inka itu sudah ada sinergi dengan Politeknik Negeri Madiun dan di sana sudah ada sekitar 2 kelas untuk D4 perkeretaapian dan nanti ditambah lagi dengan D2 fast track kurang lebih nanti ada 1 kelas kembali yang berada di PT Inka Persero. Apa ya Pak? Ada berapa bidang studi di program fast track itu? Sejauh ini baru 1. Jadi pertama yang di program studinya adalah D2 pengerjaan logam. Kita informasi dari Politeknik Negeri Madiun itu baru akan dibuka 1. Tetapi kemarin saat ada pembahasan MOU dengan pihak Inka, sebenarnya Inka itu memiliki D2 sekitar 9 program studi. 9 program studi, tetapi karena link dengan SMK, kesiapan SMK, sehingga hanya baru diambil 1. Mungkin kedepannya bisa lebih banyak kembali. Jadi kemarin pernah dicoba untuk D2 tata udara, karena di PT Inka nanti ada namanya pendingin AC, sehingga diperlukan untuk jurusan tata udara. Tetapi berjalan waktu karena yang jadi masalah gini kan gini, ada materi dari perkuliahan yang nanti akan dimasukkan di SMK saat siswa tersebut masih kelas 12. Dan itu kadangkala SMK yang lain belum ke sana gitu. Sehingga kitalah yang mendapatkan kesempatan untuk itu karena kita pembelajaran sudah dibuat selesai 2 tahun. Ya, selesai 2 tahun sehingga kelas 3 itu hanya tinggal magang. Setelah itu nanti kalau dia kelas kuliah berarti kita hanya fokus dengan pemantapan saat kuliah saja. Agak kalah juga ya SMK modul PGRI 1 Mejayan dengan SMK lainnya. Oh iya Pak, apakah semua siswa itu bisa mengikuti program fast track? Mungkin apa ada persyaratan khusus ya Pak? Jadi gini, untuk selama ini untuk program fast track D2 pengerjaan logam ini kita khususkan pada bidang teknologi dan rekayasa. Artinya jurusan bidang teknik gitu. Jadi teknik saja yang kita ikutkan untuk mengikuti. Dan itu nanti kenapa yang non teknik bagaimana? Non teknik ini masih dalam proses untuk sinergi dengan PEN ITS untuk D3 dengan pembelajaran jarak jauh. Kita akan mengajukan untuk job kampus dengan PEN ITS. Nah, untuk yang dalam proses ini kita nanti proses untuk seleksi masuknya karena anak teknik, maka hanya beberapa bidang kompetensi yang bisa, ada teknik otomotif, ada teknik permesinan, ada teknik instalasi tenaga listrik, ada teknik audio video. Itu yang nanti siswa tersebut bisa mengikuti kelas fast track. Nah, karena beda kompetensi, maka terciptalah yang namanya matrikulasi 8 SKS tadi, yang nanti
bila mana secara materi kurang mampu akan dilakukan namanya kuliah pendek di semester 6 oleh Poltek Negeri Madiun. Saat itu yang kedua akan dilakukan tes tulis, sehingga nanti ada tes tulis yang dilaksanakan oleh Politeknik Negeri Madiun dan nanti akan dilakukan wawancara oleh pihak industri yaitu PT Inka Group. Yang nanti sehingga kemampuan anak, karena anak SMK itu kan rata-rata untuk tes tulisnya itu ada kelemahan, tetapi wawancara skill kita bisa mumpuni gitu. Karena cetusan dari Pak Wikan dulu waktu awal menggagas namanya program fast track ini, kelemahan NSMK atau kelemahan vokasi itu adalah tes, tetapi kemampuan skillnya sudah terpercaya, tetapi tes kemampuan dasar itu tulis khususnya itu yang agak lemah. Ya, fast track ini adalah salah satu solusi untuk anak vokasi melanjutkan pada jenjang yang lebih tinggi. Itu ya Pak ya. Kalau untuk Kak Febri sebagai siswa, apa ya, bagaimana pendapat Kak Febri dengan adanya program fast track di SMK Model PG 1 Mejayan? Kalau menurut saya pribadi, saya sangat bersyukur dengan adanya program fast track ini. Soalnya saya bisa mengembangkan prestasi saya ke jenjang lebih lanjut. Jadi tidak hanya di SMK, tapi bisa lanjut ke perkuliahan. Setelah itu juga program fast track ini tidak hanya di D2, tapi bisa melanjutkan ke D4. Setelah itu juga kita bekerja sama dengan Politeknik Negeri Madiun dan PT Inka Group, seperti itu. Oh gitu ya, Kak. Lalu apa yang bikin Kak Febri tertarik ikut program fast track ini? Kalau saya tuh jadi gini, nanti kalau kedepannya itu bisa terpercaya. Jadi SMK sini masuk ke PT Inka itu lebih diprioritaskan, seperti itu. Jadi masa depannya lebih kelihatan. Gitu. Dan apa ya harapannya Kak Febri dengan adanya program fast track ini? Harapan saya sih program fast track ini tidak hanya di sini aja, maksudnya tidak hanya di tahun ini aja, tapi bisa berkelanjutan di tahun-tahun berikutnya, di tahun-tahun adik-adik saya. Dan harapan saya yang berikutnya itu PT Inka lebih memprioritaskan kami anak-anak fast track untuk masuk bekerja di PT Inka Group, seperti itu. Saya kembali ke Pak Slamet. Pak, bagaimana respon dari siswa SMK Model PGRI 1 Mejayan terhadap program fast track? Jadi saat respon pertama banyak sekali siswa yang kelihatannya belum paham, sehingga kita lakukan sosialisasi, penjelasan dengan tentang program fast track ini dengan keunggulannya yang 4 semester hanya ditempuh 3,5 semester, dan nanti otomatis dengan pemotongan itu biaya juga akan berkurang. Baru muncullah minat. Nah, jadi baru muncul minat beberapa siswa yang kontak ke saya untuk menanyakan tentang kelas fast track ini. Dan ini alhamdulillah sudah dilakukan 30 siswa yang sudah mendaftar, dan kemarin di bulan Februari itu sudah dilakukan tes oleh pihak Poltek Negeri Madiun, sehingga 24 siswa kita sudah diterima oleh Poltek Negeri Madiun. Hanya nanti dimantapkan untuk dilakukan semester pendek di bulan Juni dan Juli. Dan kalau Pak misalnya sudah lulus dari program fast track, apakah bisa melanjutkan ke jenjang lebih tinggi lagi Pak? Sangat bisa. Jadi kemarin sudah kita sepakati, jadi di informasi dari pihak Poltek Negeri Madiun, nanti kemungkinan besar D3 itu tidak ada. Adanya adalah D4 atau sarjana terapan. Dan dari D2 fast track ini nanti bisa transfer untuk lanjut ke D4, jadi sarjana terapan. Dan ada lagi gagasan dari pihak Poltek Negeri Madiun akan dengan sinergi dengan D2 universitas di luar negeri. Dan, informasinya dari pihak Poltek Negeri Madiun itu sudah punya link dengan Taiwan dan sebagainya, itu mau diambil mungkin lanjut ke sana. Jadi sarjana terapan D4 sarjana terapan. Dan bagaimana Pak kesinambungan program fast track ke depannya Pak? Jadi kita sudah melakukan seleksi di kelas 12 ini untuk
semester 6 karena pemetaan, selain pemetaan juga menyeleksi dari 30 menjadi 24 siswa. Kemarin sudah dilakukan di akhir ya bulan Februari akhir ini sudah kita lakukan seleksi untuk kelas 12. Jadi kita sudah melihat dan antusiasnya cukup luar biasa dengan adanya kelas 12 yang sudah masuk kelas fast track D2 ini. Antusias di kelas 2 sangat luar biasa, cukup signifikan dari sekitar 50 siswa yang sudah ikut seleksi. Kita belum melihat nanti hasilnya bagaimana. Jadi dan itu pun juga di kelas 10 baru, siswa baru maksudnya, itu sudah dilakukan seleksi awal. Itu juga kemarin hampir 80 siswa yang mengikuti itu. Jadi dari antusias mengikuti saja kelihatannya terus berlanjutan. Artinya ada penambahan minatnya itu. Dan dari pihak Poltek Negeri Madiun juga mengharapkan program D2 ini tidak hanya berjalan 1 tahun, berkelanjutan terus. Seperti itu. Begitu ya Pak ya. Saya kira sudah cukup lama ya Pak obrolan kita dari tadi. Waktunya juga udah terbatas. Ya semoga kita bisa berjumpa lagi di Time Podcast ini. Terima kasih atas kehadirannya Bapak Sama-sama. dan juga Kak Febri di Time Podcast kami. Time Lovers, itu tadi sekilas info dari SMK Model PG 1 Mejayan mengenai program Fast Track. Untuk info yang menarik lainnya, saksikan Time Podcast spesial pelajar berikutnya. See you!